Halo Pisces. Untuk semua Pisces yang punya Pisces di birth chartnya, welcome. Dan cross watcher yang punya minat sama orang-orang Pisces juga welcome. Ini Fortune Star 222 cucu. Gue Lucky. Kalau emang belum kenal sama gue ya boleh itu di subscribe. Untuk semua yang udah yang ada di sini, ini semua untuk kamu karena memang energi kamu yang menarik, yang mendapatkan gue gitu untuk hadir di hadapan kalian, di hadapan kamu ya. Aduh maaf ya bahasa Indonesia gue agak-agak mencela ya, karena apa sih namanya ya gitu deh. Gue juga belum lama ya, 3 tahun gue di Indonesia tapi ya bahasa gue gitu deh, maksudnya nggak bisa formal, nggak bisa, jadi ya dimaklumin aja kali ya. Yang penting ngerti kan loh. Dan kalau emang durasinya agak lama karena gue mencela maaf juga. Plus gue akan menarik untuk jadi kalau emang cocok, jadi ambil yang cocok aja. Kalau nggak emang cocok jangan dipaksain untuk cocok ya, sesuai nama situasi kalian masing-masing. Terus ini timeless reading, artinya kapanpun kalian masuk ke channel ini, ke video ini, karena memang kalian yang menarik, kapanpun itu, walaupun nanti akan gue tulis di situ untuk tanggal 15 sampai tanggal 31 Mei ya, karena energi setiap orang kan berbeda ya, namanya juga general reading. Jadi ingat, ini juga vice versa. Gue cuma baca energinya aja. Bisa jadi ini yang kebaca itu adalah energi kalian, bisa juga dengan energinya dengan siapa kalian berkontak lah, apa sih namanya itu deh. You dealing with gitu kan. Oh ya, pertama gue ini dulu ya, tarik overall energi dari oracle ini, the goddess. Alright, let's see. Oh ya, akhir dari tarot gue akan kasih insights untuk planet-planet movement retrograde yang lagi sekarang ini kan ada Saturn, Jupiter sama Venus, dan dengan South North dan North Node-nya ya, itu memberikan dampak apa di zodiak Pisces ya. Kamu akan kenanya di daerah mana aja gitu, entah itu kerjaan, rumah, atau relationship ya. Nanti gue akan kasih tahu itu setelah baca tarot. Nah, kalau kalian gak tertarik juga nggak apa-apa, bisa di-cut aja, makanya gue langsung baca di tarotnya aja. Oke, energi Pisces untuk 2 minggu ke depan, dari sekarang sampai akhir bulan Mei. Sarasvati, the arts. Wow. You get express yourself through creative activities. It's so Pisces, isn't it? Ini Pisces banget sih. Nggak bisa itu ya. Baca nggak sih keterangannya? Ini ekspresikan dirimu melalui aktivitas-aktivitas yang kreatif ya. Sarasvati loh ya kan? The arts itu Pisces banget ya kan, the dreamers gitu loh ya kan? Oke, ini aja dulu ya kan, itu overall selama 2 minggu ke depan ini. Dan kebetulan Venus kan gitu, Venus lagi retrograde, jadi ya oke. Dan gue akan tarik sekarang recent past, present, sama yang akan datang. Jadi yang sudah lewat, yang baru saja berlalu, sekarang itu situasinya seperti apa, sama nanti yang akan datang itu seperti apa. Masing-masing 2 kartu aja, oke, biar nggak terlalu panjang juga durasinya. Capek ntar. Kalau tertarik untuk personal reading, silahkan kontak.
Oh ya, terima kasih buat teman-teman gue yang kalau emang ngikutin. Makasih kartu-kartunya ya, udah ngebantu gue banget sih. Hari ini baru terima hari ini gue terima dua deck ya. Nggak sabar memakainya. Jadi gue belum biasa nih sama kartunya, masih baru sih. Present past, present, near future. Okay. So, general energinya ya, Page of Pentacles. Page of Pentacles itu artinya Page of Coin itu dia ingin belajar, dan dari segala macam page ya, ada Page Pentacles, ada Wands, ada pedang, ada cups ya. Dari semua page itu yang paling real itu si Page of Pentacles ini, karena dia kan material ya. Jadi dia akan mencoba untuk membuatnya menjadi konkret gitu, real. Nah, page ini artinya message ya, pesan-pesan yang nantinya akan bisa menjadi sesuatu, punya potensi untuk lebih konkret gitu. Entah itu studi, entah itu maaf, entah itu untuk kerjasama, bahkan komitmen. Oke. Itu secara general, Pisces. Yang baru saja lewat, yang baru saja terjadi, yang recent past, kamu dapat 8 of Swords. 8 of Swords, 8 pedang, sama 4 of Wands. Alright. Oke, tampaknya ini di sini artinya kalian sempat khawatir akan keluarga, sempat cemas, khawatir akan properti, keluarga, rumah tangga ya. Sangat khawatir. Untuk yang sekarang energinya adalah The High Priestess sama 9 of Swords. Gak kira-kira. The High Priestess itu adalah deep knowing. Jadi dia intuisinya kencang, Pisces gitu loh. Ini emang kartunya Pisces soalnya. High Priestess ini kartunya Pisces. High Priestess itu dia karena intuisinya, Pisces itu intuisinya paling tinggi di antara semua zodiak. Karena intuisinya itu dia bisa mengetahui hal-hal yang tidak terlihat, tidak tampak, tidak terungkapkan, seperti perasaan yang tidak diungkapkan. Dia bisa ngerti, Pisces gitu kan. Empatinya sangat tinggi biasanya, intuisinya juga. Tapi di sini khawatirnya bukannya berkurang dari yang sebelumnya gitu, dari yang kemarin gitu, dari yang sudah ini nambah gitu. Jadi restless, jadi nggak bisa tidur, kepikiran, bikin sakit ini dengan kecemasan yang berlebihan. Hati-hati. Terus near future yang akan datang, kalian dapat 2 of Wands and Queen of Cups. Keren. 2 of Wands itu artinya ya, biasanya 2 of Wands itu kan di crossroad ya, entah dalam suatu persimpangan untuk memilih jalan yang mana untuk yang mau dipilih gitu kan. Entah itu, atau bisa juga dibilang lagi planning
fase planning, strategize gitu, dalam planning dan strategi untuk langkah ke depannya itu apa. Ini akan berarti situasi cemas ini pasti akan berakhir ya. Sifatnya sementara gitu. Jadi asal kitanya sadar aja kalau kita sedang cemas yang berlebihan, itu nggak salah. Itu tinggal dipindah aja gitu cara berpikirnya, cara melihatnya gitu, bukan cara berpikir, cara melihat, untuk melihat sesuatu hal itu tinggal dimainkan gitu, dimainkan persepsi kita, dimainkan untuk bisa mendapatkan ketenangan itu sendiri tanpa harus pakai cemas. Terus kalian juga dapat Queen of Cups. Queen of Cups itu adalah seorang ratu yang yang sangat fokus dengan perasaan dan emosinya, mampu mengontrol emosinya dengan baik, dan dia sangat bisa mengerti sekitarnya dengan mengendalikan emosinya, dan dia juga bisa mengerti dan ngayomi ya, membimbing orang-orang di sekitarnya dengan penuh kasih gitu. Nah sekarang gue mau clarify tentang apa sih ini semuanya sebenarnya gitu. Jadi oke, lihat ya. Untuk 8 pedang Eight of Swords itu apa ya? Apa yang buat kalian cemas gitu loh? Oke, keluarga, rumah. Ya kenapa? Mau kepo nggak sih? Kepo nggak lo? Kalau lo di sini pasti karena lo kepo kan? Nah, sama gue juga. Secara gue juga Pisces soalnya kan. Secara gue juga Pisces. Cuman kok kayaknya gitu kan. Belum. Ini nggak semua untuk nggak. Pokoknya kalau emang nggak cocok, jangan dipaksain untuk cocok ya. Lihat juga bintang-bintang kamu yang lain. Jadi penting untuk tahu birth chart kalian. Jadi rising sign, moon sign, Venus sign, Jupiter sign ya. Kalau kalian juga nonton yang lain itu, coba nonton, lihat di playlist gitu kan. Ada semuanya itu, dilihat aja satu-satu moon sign gue apa gitu ya. Nah itu mungkin bisa lebih cocok dengan kondisi kamu saat ini ya. Nah juga general reading. Nah kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, Google aja, gratis kok. Source-nya banyak banget. Di box description gue juga udah gue tulis kok. Knight of Swords, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles. Jadi apa sih yang kalian khawatirkan? Oke, komunikasi yang sifatnya belak-belakan, tentang karma, tentang keberuntungan, dan ide-ide baru tentang sesuatu komitmen yang baru, entah itu kerjaan, entah itu relationship ya. Di sini ada itu sih. Jadi yang kalian cemaskan adalah komunikasi tentang ending gitu, maksudnya tentang sesuatu yang sudah komplit dan memulai yang baru. Dan untuk memulai yang baru atau kontrak yang baru atau komitmen yang baru gitu, akan sebuah ending dan beginning, akhir dan dan mulaian, dan untuk mulai yang baru gitu. Oke. Nah sekarang masalahnya ini endingnya tentang keluarga, tentang rumah, atau tentang properti gitu. Kita lihat, atau bisnis partner. Pisces jangan salah, banyak lo yang berbisnis ya kan, baper gitu kan, doyan kan bisnis. King of Wands, King of Wands itu entrepreneur. Dia self-employed, kerja sendiri,
dia punya kontrol, dia punya self confidence yang kuat, dia percaya dirinya sangat tinggi, kadang-kadang suka arogan, ya. Dia leader sih, dia leader. King of Wands ini adalah energinya si Aries, Leo atau Sagittarius. Sangat passionate gitu kan, sangat passionate, sexy, whatever, good looking ya kan, itu ciri-cirinya fire sign ya. Mungkin kalian berhubungan dengan Aries, Leo atau Sagittarius. By the way, di sini yang tadi tuh cemas tadi itu ada energinya Gemini sama Sagittarius ya. Kita lihat Two of Pentacles, okay, and the fucking Tower, okay. Maaf bahasa gue. Jadi ini artinya tadi kan disitu bilang antara ending dan beginning ya, akhir dan memulai yang baru. Ini di masalah rumah tangga, rumah tangga, properti, bisnis atau rumah tangga. Di sini klarifikasinya adalah entah itu Leo, entah itu Aries, entah itu Sagittarius ya. Yang biasanya kerja sendiri atau entrepreneur gitu. Dia pengusaha lah ya. Lagi menimbang-nimbang antara dua pilihan untuk meng-create. Jadi menimbang-nimbang itu karena dia ingin mengakhiri suatu tower. Jadi dia lagi menimbang-nimbang dua pilihan, mungkin tentang bisnisnya, ya, mungkin tentang keuangannya, ya. Bagaimana mendapatkan solusi yang lebih oke ke depannya sebelum dia menghancurkan yang lama, gitu. Apapun itu, entah itu bisnis, entah itu yang jelas ini dia lagi menimbang-nimbang masalah finance-nya dia. Dia lagi mencoba berpikir sebelum dia mengakhiri yang sudah ada, gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang The High Priestess-nya apa ya di saat ini? Di energi ya, situasi sekarang itu High Priestess, intuisi kamu tuh ngomong apa sih? Ayo. Dapat Ace of Swords, Five of Swords, dan The Chariot. Yeah. Oke. Ace of Swords itu artinya dapat kemenangan, dapat clarity, dapat kejelasan, komunikasi, ya yang jelas. Dan Ace of Swords. Swords itu komunikasi, Swords itu mind, perception, ya. Tapi kalian juga dapat Five of Swords. Five of Swords itu battle, perang yang tidak ada yang menang, semuanya sakit, tidak ada yang menang dan semuanya kalah, semuanya sakit. Kadang hal itu harus terjadi di saat kita memang harus memilih, ya, di saat kita harus memilih, kadang hal itu harus terjadi, walaupun kita juga ikutan sakit gitu dalam menentukan itu, dalam membuat keputusan itu. Terus The Chariot itu kartunya Cancer. Yang mana artinya juga kemenangan. Sama seperti Ace of Swords. Ace of Swords itu kemenangan dalam bentuk pikiran, clarity, kejelasan dalam berpikir dan berpersepsi, ya. Perspektif yang lebih jelas, lebih punya arah, gitu ya. Makanya berani memutuskan, ambil tindakan dengan Five of Swords, gitu, dengan battle tadi, untuk maju terus apapun
rintangannya karena kita sudah mampu menguasai diri kita sendiri gitu, untuk terus maju ke depan. Makanya kemenangan, victory. Jadi biasanya kalau di original decks gitu, Chariots itu dia horse-nya, Chariot itu horse-nya tuh warnanya hitam dan putih. Jadi kita bisa menghandle, kita bisa menguasai antara baik dan buruk untuk bersama-sama kita maju ke depan. Makanya dia adalah kemenangan. So sekarang kenapa balik lagi ke Nine of Swords gitu kan, sampai sakit itu kan, pikiran-pikiran yang nggak jelas itu kenapa masih ada juga. Kalian dapat Nine of Wands, Nine of Pentacles, and Queen of Swords. Oke. Jadi kecemasan yang bikin kalian sakit, yang bikin gak bisa tidur, susah tidur, bikin bawa pikiran terus, itu Nine of Wands itu artinya jadi kalian sudah hampir mencapai limit kalian sendiri dalam entah itu kesabaran, entah itu kekuatan mental dan fisik ya. Kalian sudah hampir mencapai limitnya, karena setelah 9 itu sebenarnya kan 0 lagi ya. Kalau nyampe ke 10 itu artinya udah mencapai 1 gitu. Udah mencapai ke new beginning gitu. Nah 9 itu ya udah the ultimate lah ya. Nine of Pentacles itu sebenarnya kartu single di mana kalian walaupun sendiri kalian merasa cukup dan nyaman gitu, tanpa harus bergantung pada orang lain. Kalian sudah merasa tercukupi, bukan karena kalian kaya atau serba kecukupan, enggak juga, tapi kalian bahagia, nyaman dengan kesendirian kalian gitu. Terus kalian juga dapat the Queen of Swords. The Queen of Swords itu queen yang sudah melampaui susah-susah, situasi-situasi yang sulit-sulit gitu ya. Biasanya Queen of Swords itu kayak gitu. Queen of Swords itu dia selalu bicara berdasarkan kebenaran dan hanya tentang kebenaran. Dia nggak suka bicara mencela-mencela, dia nggak suka bicara yang enggak. Dia selalu bicara straight to the point gitu. Dan dia tahu bagaimana harus memberi batasan-batasan, entah itu pada dirinya, entah itu pada orang lain. Queen of Swords itu air sign ya. Air sign itu Aquarius, Gemini atau Libra. Biasanya kalau Queen of Swords itu biasanya kalau buat gue itu melambangkan Libra. Tapi bisa jadi itu kalian berurusan juga dengan Gemini atau Aquarius ya. Setiap orang kan beda ya. Gitu. Terus apa nih? Two of Wands in the near future yang akan datang. Two of Wands, kamu lagi planning apa? Planning apa? Eight of Cups in reverse. Balik, Eight of Cups kebalik. King of Cups. This is you though. Three of Cups. Cakep ya kan? Oke. Jadi Two of Wands ini adalah Eight of Cups. Eight of Cups itu biasa melambangkan kalian meninggalkan seseorang. Kalian meninggalkan situasi yang memang tidak lagi memuaskan batin gitu, tidak memenuhi batin kalian sendiri gitu.
Jadi kalian meninggalkan, walaupun itu sedih, tapi tetap dijalanin gitu. Itu Eight of Cups. Tapi ini reverse, kebalik. Artinya kalian tidak meninggalkan, kalian tidak jalan meninggalkan, kalian stay. Terus habis itu dapat King of Cups. King of Cups itu bisa Pisces, bisa Pisces, bisa Cancer, bisa Scorpio. Nah, buat gue ini adalah kita loh. Wah, gue juga Pisces kan? Oke. Ini adalah Pisces. King of Cups itu Pisces. Entah kalian dealing sama sesama Pisces atau Scorpio ya, atau Cancer, doesn't matter dong, maksudnya nggak, jangan terlalu berpacu juga sama bintangnya, karena belum tentu kalian juga tahu bintangnya dia apa. Terus kita ini selalu terbentuk dari berbagai macam bintang ya. Kalau kalian nggak tahu birth chartnya dia, forget it. Jadi kalian nggak tahu intinya gitu. Terus biasanya artinya nih King of Cups itu kalau udah nongol, artinya memang ada cinta, emosi yang ada cinta, ada kasih. Gitu. Terus Three of Cups itu tentang partying, tentang pesta-pesta, reuni, ngumpul-ngumpul, gosip, ya kan, seneng-seneng gitu. Jadi sebenarnya Two of Wands ini ya yang akan datang, kalian lagi planning gitu, kalian lagi planning untuk tidak meninggalkan suatu situasi ya, karena memang ada cinta gitu. Ada cinta dan bahkan ingin planning reuni, asik ya kan, gila CLBK. Emang Venus lagi retrograde ya gitu. Hati-hati, Venus retrograde itu artinya ini retrograde sampai kalau menurut Western itu sampai Juni tanggal 21, tapi kalau menurut Vedic itu bisa 4 bulan, lama. Artinya itu kita harus hati-hati ya, selama Venus retrograde itu bakalan banyak mantan-mantan yang nongol, cerita-cerita lama yang nongol, dan kita jadi kalau jadi masa-masa Venus retrograde itu biasanya kita dibikin halu, dibikin berilusi dengan yang uhui gitu kan, yang oke, yang asik-asik. Nanti setelah retrograde-nya selesai, balik ke direct gitu kan. Nah, aslinya keluar semua. Jadi lebih baik tidak mengambil keputusan di saat Venus in retrograde apapun itu ya. Bukan hanya masalah di relationship, tapi juga di masalah bisnis segala macam. Karena Venus itu juga rule money and beauty ya. Kalau mau operasi jangan. Mendingin jangan operasi plastik, jangan. Oke. Ntar malah celaka. Oke. Ditahan aja dulu, ditahan dulu. Gitu kan.